Bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau bantuan sembako sudah positif disalurkan atau dicairkan besok tanggal 15 Mei tahun 2023 kepada para keluarga penerima manfaat. Nah, kira-kira BPNT yang akan cair besok, nah BPNT-nya ini juga Mei dan Juni ya cair. Nah, kira-kira untuk KPM yang ada di wilayah mana dan golongan KPM yang dapat BPNT, apakah BPNT murni atau mungkin yang dapat BPNT plus PKH juga. Nah, maka dari itu wajib simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan kabar bahagia. Nah, sudah positif cair ya, BPNT-nya. Ya, BPNT Mei dan Juni kepada para keluarga penerima manfaat yang masuk dalam penerima BPNT murni maupun BPNT yang juga dapat PKH. Nah, kira-kira yang sudah cair positif sudah disalurkan untuk Mei dan Juni BPNT-nya ini bagi para KPM yang lewat bank apa atau mungkin yang lewat pos ya, kira-kira yang lewat bank atau lewat pos yang sudah positif cair BPNT alokasi Mei dan Juninya. Nah, daripada penasaran, simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, hari ini tanggal 14 Mei tahun 2023, tepatnya di hari Minggu. Apakah masih ada jadwal penyaluran atau pencairan ya? Nah, jawabannya adalah iya. Jadi penyaluran atau pencairan bantuan sosial baik PKH, BPNT itu nggak mengenal hari libur ya. Jadi walaupun Sabtu dan Minggu itu merupakan hari libur bagi kantor-kantor perbankan atau mungkin bagi kantor-kantor pelayanan di kecamatan maupun desa. Nah, ternyata dalam penyaluran atau pencairan bantuan sosial, karena ini untuk masyarakat, jadi nggak kenal waktu libur ya. Walaupun itu lewat kartu KKS, lewat Bank Himbara maupun yang lewat pos, itu nggak ada hari libur untuk penyaluran, untuk jadwal penyalurannya. Kalau yang lewat Bank Himbara, liburnya tetap. Kalau dari bank yang ada di pusat, mungkin liburnya tetap di Sabtu Minggu. Tapi untuk pemrosesannya kan bisa saja dilakukan ketika antara hari Senin sampai Jumat. Tapi untuk proses pentransferan atau jeda waktu saldo bantuan itu masuk ke kartu KKS, nah itu sudah pernah berkali-kali saldo bantuan itu masuk di hari Minggu, bahkan hari Sabtu juga. Nah, untuk penyaluran bantuan BPNT dan PKH, alhamdulillah untuk PKH tahap 2 ini sudah terpantau cair sejak beberapa minggu yang lalu. Yang pertama itu lewat kartu KKS atau Bank Himbara, kemudian disusul dari pos. Nah, kalau yang dari kartu KKS atau Bank Himbara itu biasanya kan masuknya ke kartu KKS, saldo bantuannya itu melihat dari bank penyalurnya dan daerahnya juga biasanya. Nah, biasanya kalau pertama itu ada yang mengabarkan misal Bank BRI, kalau yang kemarin tahap 2 kan untuk PKH-nya itu kan Bank BRI duluan. Nah, itu biasanya daerah-daerah yang lain yang bank penyalurnya BRI, kartu KKS kan ada itu logo Bank BRI. Nah, itu biasanya yang lain akan mengikuti cair juga atau saldonya masuk di kartu KKS. Kemudian diikuti Bank BNI, kemudian Mandiri,
Nah, kemudian Bank BSI. Nah, jadi itu biasanya kalau yang penyalurannya lewat Bank Himbara atau kartu KKS. Tapi berbeda dengan penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia. Karena bantuan yang diterima dalam bentuk tunai, jadi langsung diterima dalam bentuk uang. Nah, itu dari PT Pos Indonesia itu harus menyiapkan teknisnya. Kemudian menjadwalkan masing-masing kecamatan itu berbeda-beda dalam satu kabupaten atau kota. Misal ada 25 kecamatan. Jadi ya kecamatan A itu tanggal sekian, kecamatan B dan C tanggal sekian, dan seterusnya sampai semua kecamatan sudah terjadwal. Walaupun semua kecamatan sudah terjadwal penyaluran PKH plus BPNT, kalau yang lewat pos itu langsung disalurkan PKH-nya berbarengan dengan BPNT-nya. Walaupun sudah terjadwal penyalurannya, tapi ketika ada data susulan, misal yang undangan pertama yang sudah dijadwal itu namanya nggak ada ya, surat undangannya nggak dapat. Tapi setelah dicek di SIKNG atau mungkin cek bansos, itu bantuannya itu sudah terupdate di tahap yang sekarang ini. Nah, itu gimana? Nah, ini masih ada harapan mungkin ya, masih ada harapan, tapi tidak bisa memastikan untuk bantuannya cair ya. Sekali lagi harus perlu dipahami, masih ada harapan jika statusnya sudah terupdate di tahap sekarang, tapi tidak menjamin kepastiannya apakah cair atau tidak. Karena yang menentukan cair tidaknya itu adalah dari pusat ya. Apakah namanya di SK-kan, sudah ada di SP2D atau tidak. Nah, itu yang menentukan ya. Jadi bukan desa, bukan pendamping yang menentukan cair tidaknya. Jadi yang cair itu hanya namanya yang sudah ada di SP2D dan dapat surat undangan kalau yang lewat pos. Kalau yang lewat kartu KKS ya yang hanya di SP2D dan sudah di transfer saldo bantuannya. Jadi itu ya. Nah, itu misal di jadwalnya yang lain sudah dapat surat undangan, tapi dia sendiri belum. Nah, mungkin kemungkinan ada SP2D susulan ya di gelombang berikutnya. Jadi ditunggu saja sampai bulan Juni. Jika memang statusnya di DTKS atau di cek bansos itu sudah terupdate di tahap saat ini. Kalau BPNT berarti April hingga Juni 2023. Kalau PKH berarti April hingga Juni 2023 ya. Dan di situ yang pasti statusnya iya, kemudian keterangan pengurus ya. Nah, kemudian untuk BPNT April, Mei, Juni ya. April, Mei, Juni bagi yang lewat kartu KKS atau Bank Himbara ini memang masih belum ada yang terpantau cair ternyata ya. Tapi di SIKNG, di cek bansos itu sudah banyak yang terupdate SPM. Jadi ini masih proses di pusat ya. Jadi masih proses SPM, surat perintah membayar. Nah, itu nanti berarti mendekati SP2D ya. Jadi nggak lama lagi, ini dipastikan BPNT Mei Juni bagi yang lewat Bank Himbara atau lewat kartu KKS, ini dipastikan tidak lama lagi akan cair lagi, saldonya masuk di kartu KKS. Kalau Mei dan Juni itu berarti Rp400.000. Tapi yang lewat pos ya, jadi yang saya maksud dalam judul video ini, BPNT yang positif cair Mei Juni itu adalah bagi KPM yang penyalurannya lewat PT Pos Indonesia secara tunai ya, yang dapat surat undangan berbarengan dengan penyaluran PKH tahap 2. Karena lewat PT Pos itu langsung 3 bulan, jadi nggak hanya Mei Juni, jadi bulan Aprilnya juga itu terhitung karena memang bulan April belum cair untuk BPNT-nya bagi yang lewat pos. Jadi langsung dapat 3 bulan, April, Mei, dan Juni, Rp600.000 dalam bentuk uang tunai bagi penyalur BPNT, baik BPNT murni maupun BPNT yang juga dapat PKH, ini sama ya. Jadi semuanya cair kalau sudah dijadwal oleh pos dan sudah dapat surat undangan. Nah, ini tinggal membawa surat undangan, KTP asli, jika diwakili bisa membawa kakaknya juga ya. Nah, itu jadi yang sudah cair, sudah positif cair BPNT-nya untuk Mei Juni, mulai April bahkan ya, itu adalah KPM BPNT murni atau KPM BPNT plus PKH yang penyalurnya dari PT Pos Indonesia, bukan yang dari KKS
atau Bank Himbara. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.